nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan semoga Allah muliakan Ayah Mirdal yang alhamdulillah berkenan menyempatkan tentunya berbagi dan membekali kita semuanya pada malam hari ini. Para musyrifah yang alhamdulillah masih istiqomah mendampingi para santri terus menjalankan amanah hingga detik-detik akhir di rumah Quran Ummu Khadijah ini. Pun demikian para santri yang tinggal menunggu jam akan berakhir masa santrinya. Insya Allah mudah-mudahan sampai besok kita diberikan kemudahan untuk prosesi akhir di Haflatul Wada insya Allah. Pertama, bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan ini. Allah berikan kepada kita waktu, kesempatan, dan tentunya kesehatan yang alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk berhimpun di sesi pembekalan pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri juga para musyrifah yang mudah-mudahan senantiasa dalam naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi para santri yang sebentar lagi insya Allah akan memasuki masa khidmah. Bagi para musyrifah, alhamdulillah juga tinggal beberapa hari lagi akan mengakhiri masa khidmahnya, masa dakwahnya di rumah Quran Ummu Khadijah, yang insya Allah akan dilanjutkan dengan masa khidmah berdakwah di luar sana yang tentu lebih nyata lagi. Teman-teman semuanya, setiap kita yang baik para santri yang memasuki masa khidmah atau para musyrifah yang sebentar lagi mengakhiri masa khidmahnya di rumah Quran Ummu Khadijah, apa yang dilakukan dan akan dilakukan oleh para santri dan dilakukan saat ini oleh para musyrifah tentu bagian dari aktivitas dakwah. Aktivitas dakwah kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagian dari dakwah adalah menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara yang kita perhatikan menjadi bekal tentunya, bekal utama bagi kita sebagai aktivis di rumah Quran, sebagai musyrifah yang menjalankan masa khidmah dimanapun nanti khidmahnya. Para santri yang akan berkhidmah dimanapun nanti khidmahnya, baik di rumah Quran Ummu Khadijah, baik di pondok, di base camp, ataupun nanti di lembaga lain, di lembaga eksternal, di lembaga luar yang kerjasama dengan kita. Semua itu tidak lepas dari aktivitas dakwah. Dan orangnya, pelakunya adalah aktivis dakwah. Atau dengan bahasa kita, da'i. Kalau perempuan, da'iyah. Atau du'at. Di antara bekal yang penting bagi kita adalah di antaranya, teman-teman boleh buka surah Fussilat. Boleh buka surah Fussilat ayat 33 sampai 35. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin."
wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin azim. Teman-teman semuanya, Pak Husna, udah tidur belum? boleh sudah ya. Oke, baik. Ayat ini bekal penting bagi kita. Siapapun kita adalah da'i. Ya. Setiap kita adalah bagian dari aktivitas atau aktivis dakwah. Setiap kita mencoba menyeru, mengajarkan, mengajak orang kepada kebaikan, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan tilawah Quran, tahsin yang benar, bagaimana mengajak untuk memahami Al-Quran, dan seterusnya. Ayat ini bekal utama bagi kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, da'iyan ilallah, agar tetap semangat dalam dakwah, agar tetap istiqomah, tidak pernah gentar, juga getir, khawatir, senantiasa menjalankan amanah dakwahnya atau amanah khidmahnya, tugasnya dengan tenang, tanpa emosian, dan seterusnya. Nah, teman-teman semuanya, karena khidmah bagian dari dakwah atau khidmah sama dengan dakwah, sehingga masalah dakwah ini ya termasuk di dalamnya khidmah tidak bisa dinomorduakan. Persoalan kita berdakwah melalui khidmah saat nanti ketika musyrifah kembali ke kampung halaman, dakwah nyata di masyarakat, sehingga dakwah ini gak bisa dinomor sekiankan, melainkan dakwah ini persoalan pertama diutamakan oleh kita semuanya, di atas semuanya. Bagi seorang suami misalnya, bagaimana yang utama? Mendakwahi istri dan anak-anaknya. Begitu juga di rumah tangga seorang istri, ketika menemukan anak salah, suami juga salah, mendakwahi. Terlebih nanti punya anak, dakwahi, didik anak-anak kita. Ya, adibu auladakum wa ahsinu adabahum. Nanti kewajiban orang tua, ayah ataupun ibu nanti adalah mendidik mereka. Nah, bahkan bila setiap kita meyakini akan cintanya kepada Rasulullah, maka harus mengaku bahwa perjuangan dakwah ya, atau jalan juang di jalan dakwah ini adalah segala-galanya. Sekali lagi, kalau kita ngaku cinta Rasul, maka kita harus ngaku bahwa berjuang di jalan dakwah melalui khidmah ini harus diutamakan, harus sungguh-sungguh. Kalau lihat misalnya Rasulullah ketika menjalankan dakwahnya, begitu juga para sahabat, kan bukan hanya mengorbankan waktu, tidak hanya mengorbankan waktu 6 bulan untuk berdakwah misalnya, para musyrifah telah menjalankan masa dakwah khidmahnya selama 6 bulan, bukan hanya waktu, juga hartanya. Bukankah para sahabat ada yang 50% dari hartanya untuk diinfakkan untuk di jalan dakwah? Sebentar. Masih teman-teman sambil koordinasi cetak syahadah dan ijazah Tuhfatul Atfal. Insya Allah besok jadi. Masih dipercetakan. Kita lanjut lagi. Bahkan dakwahnya Rasul bukan hanya harta juga bukan hanya waktu. Tapi dakwahnya Rasul sampai
jiwa raganya. Di mana Rasul percobaan mau dibunuh beberapa kali, peperangan, kita belum seberapanya. Dan dakwah kita, ya, dakwah nanti, khidmah, bagian dari dakwahnya para santri, juga nanti para musyrifah di kampung halamannya atau melanjutkan perjalanan belajarnya. Maka sekali lagi dakwah kita melalui khidmah ini adalah yang utama tentunya bagi kita. Kemudian khidmah, dakwah melalui khidmah, dakwah dengan khidmahnya para santri, nanti para musyrifah dimanapun kita nanti, para musyrifah nanti berdakwah di kampung halamannya atau mengajar di pesantren lain, itu bagian dari dakwah. Dan diyakini oleh kita bahwa dakwah itu dengan apapun nanti profesi kita, posisinya sebagai apa, apakah sebagai pengajar atau misalnya sebagai admin medsos, itu juga dakwah. Dakwah itu tidak melulu hanya seorang dai duduk di podium kemudian dia menyampaikan tabligh, ya, menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Itu dia tidak hanya seperti itu. Dakwah bisa via TikTok misalnya, medsos, ayat-ayat Allah kita sampaikan dan seterusnya. Itu juga bagian dari dakwah. Apapun nanti posisi kita, ketika khidmah, dimanapun juga tempatnya, itu adalah bagian dari amanah dakwah. Begitu juga nanti ketika musyrifah kembali ke kampung halaman atau dimanapun nanti, maka ambil peran dakwah itu. Karena peran dakwah adalah tugas yang maha mulia, tugas yang sangat mulia. Misalnya kita lihat kembali ayat yang tadi. Waman ahsanu qawlan. Waman ahsanu qawlan. Ada satu mufassir misalnya, teman-teman kalau buka tafsirnya Said Qutb, beliau menyampaikan kalimat dakwah, ajakan kebaikan yang disampaikan oleh kita, oleh siapapun kita, dai misalnya, kita yang berprofesi untuk mengajak orang pada kebaikan, guru, mengajak orang pada melakukan amal soleh, maka kalimah ajakan kebaikan yang diucapkan oleh seseorang itu adalah paling baik kalimatnya. Ia berada pada barisan pertama di antara kalimat-kalimat yang mendaki ke langit. Kalau Said Qutb di tafsirnya Dilalil Quran kan, Dilalil Quran, bahasanya luar biasa puitis. Dan itulah kata beliau, bagaimana ajakan dakwah yang keluar dari mulut seseorang dai yang mengajak pada kebaikan, maka kalimat itu adalah kalimat yang paling baik. Bahkan posisinya di barisan pertama menurut beliau yang mengarah semakin tinggi ke langit. Posisinya lebih utama. Kalau kita misalnya buka teman-teman yang tafsir As-Sa'di misalnya, menurut beliau menyampaikan bahwa kata waman ahsanu mimman da'a ilallah, menurut beliau adalah itu makna penafian. Tidak ada la ahada ahsanu qawlan, tidak ada seorang pun yang paling baik ucapannya. Tidak ada seorang pun yang paling baik kecuali qaulnya, ucapannya, perkataannya, metodenya. Kecuali siapa? Kecuali mimman da'a ilallah. Tidak ada seorang pun yang paling baik kalimahnya, ungkapannya, kecuali seseorang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dakwah ilallah ini, da'a ilallah, dakwah mengajak orang pada jalan Allah itu, menurut beliau, bita'limil jahilin, ngajar orang yang tadinya buta huruf Quran, misalnya, yang tadinya bodoh, kemudian dia jadi bisa baca Quran, yang nggak bisa baca baik menjadi baik, itu juga bagian dari dakwah ilallah. Wa wa'adhal ghafilin, ngasih wejangan pada orang yang lupa, yang nolak agama, dan seterusnya. Kemudian bil amri bi'ibadatillah, ngajak orang, nyuruh orang untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan bentuk apapun.
Maka kata beliau itu bagian dari mimman da'a ilallah. Mimman da'a ilallah. Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Karena dakwah itu tugas mulia, Allah awali tadi wa man ahsanu. Wa man ahsanu, kalau dalam Al-Qur'an itu Allah ulang-ulang di beberapa tempat. Kenapa Allah ulang? Sebagai penegasan tingginya kualitas. Misalnya dalam surah lain Allah berfirman, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Siapa yang lebih bagus agamanya dari orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Dalam surah lain misalnya, wa man ahsanu minallahi hukman. Siapa yang lebih bagus ajarannya daripada ajaran Allah. Dan pada ayat yang kita bahas sekarang, siapakah yang lebih bagus perkataannya daripada perkataan orang atau dai di jalan Allah? Gak ada. Tidak ada yang melebihi kebaikan-kebaikan perkataan yang lebih baik kecuali perkataan itu mengajak kepada orang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya yang pertama yakini bahwa dakwah kita, khidmah adalah bagian dakwah dan dakwah itu adalah amal mulia. Amal yang sangat mulia. Maka yakini betul itu adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meniti dakwah, orang yang meniti jalan kebaikan, maka kebaikan juga akan didapat. Kemudian selanjutnya wa amila shalihan. Ini menegaskan bagaimana pentingnya amal soleh. Berdakwah dengan amal. Mengapa? Apa hubungannya? Apa hubungannya amal dengan dakwah? Apa hubungannya amal dengan dakwah? Seseorang yang mengajak kepada kebaikan, da'iyah atau da'i, kan tidak cukup hanya dengan ngomong saja. Gak cukup hanya dengan retorika bicara saja. Sementara perbuatannya jauh, bahkan bertentangan dengan apa yang disampaikan. Benar juga ketika misalnya perkataan dakwah adalah benar, paling baik perkataannya. Kaul ketika orang mengajak kepada kebaikan itu benar, paling baik perkataan, ajakan atau ungkapan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pun harus diikuti dengan amal soleh. Wa amila sholihan. Ngajak pada orang dan yang ngajak pun amila sholihan. Gak cukup hanya retorika mengajak pada baik, sementara sang musyrifahnya atau sang gurunya atau siapapun yang mengajak hanya cukup dia mengajak tanpa dia wa amila sholihan. Maka yang kedua, berdakwahlah dengan amal. Berdakwahlah dengan amal. Jika hanya mencukupkan diri dengan mengajak saja tanpa ada contoh konkret dari apa yang dia sampaikannya, maka perkataan itu menjadi bumerang yang akan menyerang dirinya sendiri. Ketika Allah sampaikan kan, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'al. Ini penting sekali itu. Karena Rasulullah SAW misalnya, Rasul pun kan tidak hanya bicara. Ketika ngajak, Rasul gak hanya bicara. Justru Rasul yang lebih pertama bagaimana menjalankan perintah Allah. Rasul sampaikan firman Allah, kemudian Rasul yang paling dulu menjalankan perintah-perintah Allah tersebut. Ini jadi yang pertama, yakini bahwa dakwah atau khidmah itu bagian dari dakwah dan dakwah adalah amalan mulia. Ketika kita menyampaikan ajakan-ajakan kebaikan kepada orang, mengajarkan nilai positif, mengajarkan Quran, mengajarkan hadis, mengajarkan amal saleh, akhlak yang mulia, yakini adalah itu waman ahsanu qaulan. Qaulan yang paling baik, ungkapan-ungkapan yang paling baik. Yang kedua, tidak mencukupkan dengan hanya mengajak, tapi iringi dengan
amila salihah, beramal soleh. Ya. Sehingga kita lihat misalnya Rasulullah SAW bagaimana perilakunya mencerminkan orang yang gak hanya dia berdakwah dengan lisan, tapi Rasul berdakwah dengan budi pekertinya yang terlihat oleh para sahabatnya, sehingga mendapatkan pujian dari Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya. Bahwa akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran yang ditafsirkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian teman-teman semuanya, yang selanjutnya bagaimana da'iyah itu kita dalam berkhidmah nanti, karena khidmah adalah tidak lepas dari dakwah, maka saat berkhidmah nanti tampilkan diri kita sebagai diri seorang muslim. Ya. Kita menampilkan diri kita sebagai orang muslim itu juga bagian dari dakwah. Ya. Di antara ciri utama mengajak orang kepada Allah dengan melalui jalur manapun ngajaknya, ya. Tadi seperti yang sudah disampaikan, maka itu juga bagian dari dakwah, tapi jangan hanya sampai di situ. Ya. Harus menampakkan juga penampilan kita di hadapan orang bahwa diri kita ini sebagai seorang muslim, dimanapun kita berada. Saya yakin teman-teman, saya sering menyampaikan bahwa saat menjadi santri, banyak kebaikan. Banyak kebaikan yang menunjukkan keislaman seseorang di sana. Bagaimana adab terhadap guru, bagaimana bisa berpuasa Senin Kamis, terkadang juga Ayyamul Bid, bisa Qiyamul Lail, bisa duduk berlama-lama dengan Al-Quran. Bukankah itu juga menampilkan diri sebagai seorang muslim? Tapi kebaikan-kebaikan itu menampilkan diri seorang muslim bukan hanya saat di rumah Quran, menjadi santri. Jangan hanya juga saat menjadi musyrifah. Tampilkan oleh para musyrifah nanti setelah selesai di rumah Quran, ketika bermasyarakat, tampilkan bahwa dengan bangga aku seorang muslim. Aku seorang muslim. Aku seorang muslim. Karena seorang muslim tidak hanya cukup dia hanya menjalankan sholat, membayar zakat, menjalankan haji, shaum, baca Quran. Sementara dalam kehidupan sehari-harinya tidak mencerminkan bahwa dia seorang muslim. Tidak cukup seorang muslim hanya dengan membaca Quran. Shaum sunnahnya, shaum wajibnya, sholatnya, zakatnya. Nggak berhenti di sana. Tapi dia harus menampilkan diri seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Cerminkan bagaimana pribadi keislaman. Karena kalau misalnya ketika dia tidak mencerminkan dalam kehidupan sehari-harinya cerminan seorang muslim, misal ia tidak merasa berdosa ketika mempertontonkan auratnya, padahal selama menjadi santri bagaimana ditutupi aurat. Jangan sampai misalnya menjadi hal yang lumrah, dan ini mudah sekali bagi para musyrifah ketika misalnya terjun nanti bagi khidmah baik di rumah Quran atau di lembaga luar atau dimanapun nanti, termasuk para musyrifah yang akan kembali ke rumahnya adalah akan mudah untuk membuka peluang, ya bukan mudah membuka peluang membukanya aurat. Di rumah Quran saya alhamdulillah bersyukur teman-teman sampai kemanapun selalu pakai kaos kaki gitu. Itu bukan hanya di rumah Quran. Pesan saya jangan hanya saat di rumah Quran, karena itu aurat, tutupi. Pakai. Jangan hanya saat di rumah Quran. Ketika di luar sana nanti, keluar dari rumah, ada orang yang lihat lawan jenis, maka segera tutupi. Karena itu bagian dari aurat kita. Ketika gak merasa berdosa, berarti cerminan keislamannya juga mulai berkurang. Aktivis dakwah atau seorang dai, seorang setiap kita yang khidmah
dengan dakwah melalui khidmah nanti di rumah Quran atau dimanapun di tengah masyarakat, di lembaga pendidikan manapun, harus selalu bangga dengan keislamannya, bahwa aku ini adalah seorang muslim. Dia gak takut dengan memakai hijab yang baik. Dia gak berani merubah hijabnya yang tadinya udah lebar, kemudian jangan sampai dikikis makin tinggi. Sayang, ketika di rumah Quran kita sediakan berikan contoh tentunya dengan hijab yang lebar, maka upayakanlah terus itu, mengupayakan bagaimana menutup aurat itu lebih utama bagi kita. Dan itu bagian dari identitas kita, khususnya muslimah, tutupi aurat. Karena kalau di antara krisis muslimah saat ini kan bagaimana di luar sana berbangga-bangga dengan mengumbar auratnya. Pun demikian kita yang sudah menutup aurat juga jangan keseringan mempertontonkan dengan selfie-nya wajah, meskipun pakai pakai niqab dan seterusnya. Khawatir malah mengurangi izahnya seorang muslimah tadi. Islam misalnya mengajarkan disiplin, tepat waktu dalam sholat, bersih, akhlak mulia, dan seterusnya. Ini teman-teman semuanya. Dan seorang saat berkhidmah nanti harus yakin, karena khidmah tadi bagian dari dakwah, maka jiwailah ayat yang Allah sampaikan, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidak akan pernah sama antara kebaikan dan keburukan. Ini harus kita yakini, bahwa tidak akan pernah sama kebaikan, wala tastawil hasanah wala sayyi'ah. Beda antara yang baik, kebaikan, dengan keburukan. Maka hiasi ajakan-ajakan kita dengan ajakan-ajakan yang baik. Pertahankan sehingga terhiasi lidah-lidah kita dengan kata-kata yang baik. Karena kata yang baik akan berbeda dengan kata yang enggak baik. Kata yang kotor. Jangan terpengaruh lagi khidmah, misalnya lagi mengajar, atau lagi mengajar yang sepuh, atau yang enggak sepuh juga. Jangan sampai terpengaruh emosi, kemudian keluar dari mulut kita cercaan-cercaan, atau kata-kata yang enggak pas, yang menyakiti mad'unya, atau yang menyakiti tulabnya, anak didik kita. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kan, idfa' billati hiya ahsan. Kalaupun ada orang yang berkata jelek saja, maka balaslah dengan balasan yang lebih baik. Bukan balas yang dengan yang baik bahasa Allah, tapi idfa' billati hiya ahsan. Balas dengan cara yang lebih baik, yang ahsan. Bukan hanya baik, tapi yang lebih baik. Dengan ucapan yang lebih baik, dengan cara yang lebih baik, dengan perlakuan yang lebih baik. Tidak cukup hanya baik. Allah menyampaikannya ahsan. Misalnya Allah ngulang-ulang kata ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun ada sesuatu yang perlu didiskusikan, dijidalkan, maka itu pun tetap dihiasi dengan cara-cara yang baik, penolakan-penolakan yang baik. Makian tidak balas dengan makian, hinaan gak dibalas dengan cercaan lagi, justru hinaan dibalas dengan kebaikan-kebaikan dari kita. Dan terakhir, teman-teman semuanya, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hadzin adzim. Allah menegaskan bahwa untuk setiap kita yang akan memulai nanti proses berdakwah melalui masa khidmahnya, berdakwah nanti di masyarakat, di lembaga pendidikan lain, tidak cukup bermodalkan semangat.